Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Oke, kali ini teman-teman kita bakalan masuk ke ceritanya zaman Nabi Musa. Tapi tunggu dulu, siapa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Klik lonceng notifikasi biar kalau misalnya aku update, teman-teman bisa tahu cerita terbaru. Kemudian yang belum follow Instagram aku, silahkan di-follow dulu. Kalau misalnya ada saran-saran, mau cerita siapa, langsung DM aja. Instagram aku @kaktushitamPutih. Oke, jadi teman-teman, ini kan zamannya Nabi Musa nih. Ada beberapa perempuan yang Masya Allah sehingga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Teman-teman kalau penasaran, boleh juga baca dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 3-42 kalau nggak salah. Itu tentang kisah Nabi Musa. Di situ ada beberapa perempuan yang dimention oleh Allah. Tapi ada juga kisah satu lagi ketika Nabi Isra Mi'raj yang baunya itu di dalam surga wanginya Masya Allah. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Kali ini kita bakalan bahas tentang ibundanya Nabi Musa dan kakaknya Nabi Musa. Ibu Nabi Musa kalau di dalam Al-Quran dari ayat 3-13 di surah Al-Qasas itu tidak disebutkan nama beliau secara spesifik siapa gitu kan. Tapi dalam beberapa sejarah yang aku baca, ada menyatakan nama beliau itu adalah Mihyana binti Yasar bin Lawi bin Yakub. Atau ada sejarah lain juga mengatakan nama beliau itu Yukabat binti Lawi bin Yakub. Lalu kita panggilnya ibunda beliau ini adalah dengan Siti Mihyanah aja ya. Karena menurut aku lebih gampang bilang Siti Mihyanah daripada Siti Yakabat. Yakabat. Ya udah, boleh Yakabat juga boleh. Oh! Jadi teman-teman, Siti Yakabat ini menikah dengan seorang pemuda yang bernama Imran bin Kasad bin Lawi bin Yakub. Jadi mereka ini kayak persepupuan satu nenek, satu kakek. Nabi Musa itu punya seorang kakak yang bernama Maryam binti Imran. Beda sama Maryam binti Imran di zamannya Nabi Isa ya. Jadi ini Maryam binti Imran, anaknya Siti Yakabat bersama Imran atau kakaknya Nabi Musa. Dah. Jadi pada zaman itu mereka di kota Mesir, daerah Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim, di mana beliau ini sangat kejam dan sombong. Bahkan raja ini berani mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan semua rakyatnya, anggota kerajaan untuk menyembahnya atau menyebutnya sebagai Tuhan. Teman-teman pasti tahu dong siapa dia. Ya, dia adalah Fir'aun. Pada zamannya Nabi Musa. Atau ada yang menyebutkan dalam riwayat juga itu pada zaman Ramses II. Nah teman-teman, ketika itu Fir'aun memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Karena Fir'aun bermimpi ataupun ada yang meramalkan, gitu ada dua sejarah yang mengatakan ada yang mimpi Fir'aun, ada yang menyatakan karena ramalan gitu. Ramalan tentang kehidupan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini dikatakan bahwa yang meruntuhkan kerajaan atau kejayaannya Fir'aun itu adalah anak dari Bani Israel. Maka semua anak laki-laki dibunuh. Mau dikubur hidup-hidup, ada yang langsung ditebas loh teman-teman. Kejam memang. Fir'aun ini memang kejam banget. Jadi teman-teman, ketika itu Siti Yukabat ini kan lagi hamil bayinya Nabi Musa. Dia udah bimbang banget, udah sedih, udah kayak ini aku hamil. Gimana ya? Pokoknya pikiran dia tuh udah kacau teman-teman. Memang ketika prajurit-prajurit lagi mengambil bayi-bayi di mana Bani Israel itu masih jauh lokasinya sama Yukabet ini. Jadi teman-teman, itu ibaratnya Bani Israel itu penuh dengan tangisan seorang ibu gitu. Jadi kalau ibaratkan cuaca, suasananya tuh mendung banget gitu. Gak ada matahari sama sekali, kayak gelap gitu, mendung gitu lah teman-teman. Suara tangisan seorang ibu gitu di mana-mana. Luar biasa memang pada masa itu. Jadi Siti Yukabet itu sangat merasa bimbang teman-teman, gimana ya, belum tahu tapi ini lahir laki-laki atau perempuan. Yukabet itu nggak keluar-keluar kemana-mana gitu teman-teman, sampai akhirnya beliau melahirkan. Dan ketika melahirkan pun itu sembunyi-sembunyi banget teman-teman, sampai ibaratnya tetangga aja nggak denger gitu loh. Kayak memang itulah kuasa Allah. Jadi ketika itu teman-teman yang lahir adalah bayi laki-laki yaitu Nabi Musa. Setiap hari tuh Yukabet memeluk bayinya gitu, menangis melihat wajah bayinya kayak
gimana ya ke depannya, apakah akan ketahuan, apakah dia bakalan diambil, apakah dia bakalan dibunuh, gitu-gitu. Namanya juga seorang ibu kan, baru melahirkan pula. Jadi pokoknya overthinkingnya itu banyak banget. Apa-apa aja dipikirin, apa-apa aja dipikirin. Akhirnya turun firman Allah untuk ibundanya Nabi Musa yang menyatakan agar ibunda Nabi Musa ini merawat bayi Nabi Musa, menyusuinya, dan apabila sudah datang waktunya ataupun kegelisahannya itu udah memuncak banget, udah nggak tahu harus gimana, maka hanyutkanlah Nabi Musa ke sungai Nil. Nah, ketika itu kita bisa juga bayangin teman-teman gimana bayi yang masih bayi banget, masih sekitaran, kalau dalam sejarahnya dikatakan 3 bulanan itu dihanyutin. Itu ibunya nggak sanggup banget, kan masih menyusui kan. Ketika dihanyutkan itu, penggeledahan rumah-rumah itu, pencarian bayi itu udah kayak mendekati rumah-rumah mereka gitu. Jadi Siti Yukabat ini udah buat peti kecil, dimasukkan lah Nabi Musa ke dalam itu dengan penuh air mata, dengan rasa sedih, sakit banget rasanya, kayak karena beliau sendiri yang menghanyutkan anaknya, maksudnya beliau sendiri yang memasukkan dalam peti gitu kan. Jadi kayak nggak bisa banget gitu. Kan udah dihanyutkan, beliau memerintahkan kakaknya Nabi Musa yang bernama Maryam binti Imran tadi, udah untuk mengikuti kemana arah jalannya peti tersebut. Dan kebetulan peti itu hanyut ke daerah tamannya kerajaan Fir'aun. Alhamdulillahnya tapi teman-teman, ketika itu ada Asiyah bersama dayang-dayangnya lagi bermain di taman. Jadi ketika petinya Nabi Musa hanyut, kan terdengar tuh suara tangis bayi. Disuruhlah dayangnya datang ke situ ngambil peti tersebut, dinaikkan ke daratan, terus pas dibuka, Asiyah kan ngeliat tuh ada bayi. Ketika Asiyah itu memandang bayi Nabi Musa, itu langsung jatuh cinta loh teman-teman. Kayak Allah menganugerahkan kayak Asiyah ini merasakan rasa keibuannya itu terhadap Nabi Musa. Jadi kayak pengen untuk mengasuh Nabi Musa. Akhirnya dimasukkanlah Nabi Musa ke dalam rumah atau ke dalam kerajaannya. Kakaknya Nabi Musa yang menyaksikan ini mengikuti kan. Kakaknya Nabi Musa ini memang bagian dari dayang-dayangnya Asiyah. Akhirnya masuklah kakaknya itu ke bagian dayang-dayang juga. Dan ketika Nabi Musa itu nangis, dia nggak mau disusuin sama Asiyah, teman-teman. Memang Allah menjaga Nabi Musa agar tidak disusui oleh siapapun. Dan memang Nabi Musa pun nggak mau disusui oleh siapapun. Sedangkan di arah lain, Siti Yukabat ini, teman-teman, masih sakit hati itu. Saking sakit hati, saking sedihnya tuh, hampir nekat gitu loh, ingin membocorkan bahwa dia itu menghanyutkan bayinya gitu loh. Akhirnya Allah melapangkan hati Yukabat dengan Allah itu memberi rasa kayak percaya gitu bahwa mereka bakalan dijumpai lagi karena Allah gitu kan. Di sana tuh di kerajaan lagi rusuh karena bayi Nabi Musa itu menangis. Datang Fir'aun, teman-teman. Fir'aun itu marah banget ngelihat bayi laki-laki ada di rumahnya. Tapi karena Fir'aun ini cinta banget sama Asiyah, ketika Asiyah mengatakan ingin merawat Nabi Musa dengan upaya Asiyah merayu Fir'aun gitu kan. Akhirnya diasisilah sama Fir'aun untuk dirawat Nabi Musa. Akhirnya teman-teman, kakaknya Nabi Musa itu mengajukan diri kepada Asiyah. Bagaimana kalau aku mencarikan seorang wanita yang bisa menyusui Nabi Musa gitu. Semoga aja dia mau gitu kan. Akhirnya setujuilah sama Asiyah karena Asiyah pun udah pusing nih bayi Nabi Musa nangis terus gitu kan. Disetujui. Kakaknya Nabi Musa ini langsung pulang mengajak ibunya. Ya pantas lah. Karena kan memang Nabi Musa cuma mau sama ibunya gitu. Udah akhirnya diberangkatkanlah ibunya ke istana Fir'aun. Diperjumpakan lagi Nabi Musa dengan ibunya atau ibunda Nabi Musa sendiri yang merawat Nabi Musa. Sekian aja sih cerita tentang ibundanya Nabi Musa. Tapi teman-teman, yang menyebabkan cerita ini luar biasa menurut aku, mungkin ini karena ceritanya singkat dan mungkin bukan kita yang mengalami, tapi kalau aku yang baca cerita, mungkin aku yang menyampaikan kepada teman-teman, kurang kena, tapi teman-teman kalau mau dibaca lagi ceritanya boleh dicari tahu. Tapi ini sedih banget karena ibundanya Nabi Musa itu kan baru melahirkan beliau dan sudah kayak dibayang-bayangi anaknya bakalan dibunuh, dan ibunda Nabi Musa ini sangat menyayangi anak-anaknya, tapi karena keteguhan dia percaya kepada Allah bahwa Allah akan sesuai dengan janjinya, Allah akan dipertemukan kembali dengan anaknya. Ya kan, pada ujung-ujungnya dipertemukan kembali walaupun ada waktu yang tepat untuk dipertemukan kembali demi keselamatannya Nabi Musa. Tapi kalau seandainya nggak masuk ke rumah Fir'aun, kita nggak tahu kan gimana keadaannya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu cerita dan jalan yang terbaik dalam kisahnya Nabi Musa gitu kan. Gitu deh teman-teman, dua perempuan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran pada zamannya Nabi Musa. Untuk video selanjutnya, apakah yang akan kita bahas? Langsung aja teman-teman nonton ke video selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku @kaktushitamPutih. Udah itu aja, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum.